Ada Pak Sekretaris, para kabit, para kasih dan seluruh staf. Kemudian yang saya banggakan tentunya seluruh petugas damkar yang tersebar di sejumlah kecamatan yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Secara khusus undangan untuk bersilaturahim dengan saudara-saudara sekalian sudah lama disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas dan jajaran, dan pada hari ini kami dan Pak Wakil setelah mengikuti upacara HUT Tagana berkesempatan untuk hadir dan bersilaturahmi secara langsung. Kita ketahui bersama bahwa daerah kita terdiri dari 191 desa dan 18 kecamatan, di mana memang ada beberapa dari hasil pemetaan sejumlah kecamatan yang memang rawan sekali terjadi bencana kebakaran. Nah, di sini saya harapkan Bapak Ibu kepada Kepala Dinas dan jajaran bahwa tidak hanya jumlah anggota yang disiapkan, tetapi dari sisi kemampuan anggota yang saya harapkan untuk terus mendapatkan pelatihan sehingga sekali lagi mereka memiliki kesiapsiagaan dalam bentuk bencana, tidak hanya terkait dengan kebakaran, tetapi juga ketika menyupport terjadinya bencana kekeringan dan sebagainya. Kemudian kemampuan dasar mereka atas perbaikan bagaimana mengetahui sistem dari sejumlah mobil yang kita miliki di masing-masing kecamatan juga sangat penting, karena menjadi kendala selama ini mobil tidak pernah beroperasi ketika terjadi bencana atau sudah tidak baik lagi. Nah, Bapak Ibu, hal-hal itu mungkin hal sepele, karena bencana hadir tidak melalui penyampaian lebih awal. Oleh karena itu, seminimal mungkin diupayakan terjadinya hambatan-hambatan sehingga Bapak Ibu sekalian dipastikan menjadi yang pertama hadir di tengah-tengah masyarakat yang tertimpa bencana, khususnya bencana kebakaran. Kemudian juga perlu diberikan mereka kemampuan psikologi, bahwa nanti mereka akan berhadapan tidak hanya kepada masyarakat yang tertimpa bencana, tetapi juga masyarakat setempat yang mungkin lebih banyak menyampaikan kemarahannya kepada petugas dan mobil damkar yang tiba. Oleh karena itu diperhatikan, dipastikan membaca situasi pemetaan yang ada di lapangan sehingga kedepankan putra-putra dari desa setempat apabila memungkinkan ketika terjadi bencana. Karena kearifan lokal, pendekatan secara kekeluargaan sangat penting sehingga kita mengurangi adanya kecelakaan-kecelakaan kerja yang bisa dihadapkan. Kemudian saya belum mendapatkan laporan Pak Kadis, apakah teman-teman kita juga ini mereka ada dibekali dengan asuransi dan sebagainya atau BPJS Ketenagakerjaan. Ini juga menjadi PR bersama kita. Nah, karena tentunya Bapak Ibu membangun suatu sistem tidak bisa langsung jadi, tetapi harus ada perangkat di dalamnya yang bisa menyusun suatu rumah atau suatu fondasi dengan baik sehingga struktur bangunan itu dipastikan bisa kuat dan kokoh. Nah, ini ya, itu sangat penting karena mereka bekerja pada situasi yang bisa dipastikan sangat berbahaya dan memiliki risiko tinggi. Jadi sekali lagi kepada seluruh petugas, Anda jangan hanya bangga mengenakan seragam yang diberikan, tetapi memahami, mengetahui apa yang menjadi tupoksi dari Bapak Ibu sekalian sebagai petugas damkar. Kemudian bangun komunikasi, memastikan nomor seluruh kepala desa bertukar nomor dengan Bapak Ibu sekalian, nomor pos polisi terdekat, nomor puskesmas terdekat harus dimiliki oleh seluruh petugas damkar. HP jangan diutamakan untuk menghubungi pacar, tetapi sebagai petugas damkar, saudara-saudara harus siap siaga
baterai tidak boleh lowbat. Oleh karena itu, hal-hal seperti itu Bapak Ibu adalah pola penerapan kedisiplinan yang sangat penting, karena sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa musibah kebakaran itu tidak mengenal waktu, bisa siang, bisa tengah malam, sehingga sekali lagi segala opsi itu perlu dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Nah, kemudian alhamdulillah Damkar sudah mendapatkan formasinya ya kemarin, dan sudah ada yang lulus. Nah, siapa yang lulus kemarin? Ada berapa kemarin yang lulus? 10. Sebelumnya memang bertugas di Damkar atau di mana? Damkar. Berapa tahun suka dan rela? 15 tahun. Ada yang 18. Masa pengabdian rata-rata masih di atas 5 tahun. Masih di atas 5 tahun ya. Nah, alhamdulillah, inilah Allah itu mengatur rezeki. Jangan menganggap sepele. Apalagi bagi yang bujang, kalau ada calon mertuanya yang anggap sepele petugas damkar, tinggalkan, cari yang lain. Jadi petugas damkar sangat menjanjikan Bapak Ibu dengan adanya formasi hari ini. Pol PP yang sudah lama terbentuk dan menghimpun sejumlah tenaga honor daerah, itu insya Allah baru tahun ini ada formasinya. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya berharap bagi yang mulai tahun ini atau tahun sebelumnya sudah mendapatkan penghargaan berupa uang lelah dan sebagainya, untuk bekerja dengan sebaik mungkin ya. Jangan ketika mendekati ujian baru rajin bekerja, tetapi hadirlah sebagai wujud tanggung jawab saudara-saudara sudah ditempatkan sebagai petugas pemadam kebakaran. Saya bangga dan saya sudah menyampaikan kepada Pak Kadis dan jajaran untuk memprioritaskan bagi kecamatan-kecamatan yang memang teridentifikasi lebih sering terjadi kebakaran. Nah, kemudian utamakan komunikasi, kemudian pelatihan-pelatihan untuk lebih sering dilaksanakan, karena ya malu nggak ada kayak mau hari edam kelaika mengecil selang, padahal bukan selang. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Kemudian biasakan bahwa air itu tidak diisi penuh di masing-masing tangki, tetapi isi setengah, mengantisipasi terjadinya kurang angin ban dan sebagainya. Bapak Ibu, sekali lagi saya bangga pada masa kepemimpinan saya dan Pak Wakil, kita hampir, walaupun masih ada beberapa kecamatan yang belum mendapatkan dukungan untuk mobil pemadam kebakaran, tetapi kita melihat dari sejumlah penyebaran yang ada sudah cukup terwakili sebagai kecamatan induk untuk mengcover beberapa kecamatan yang lain. Insya Allah tahun ini juga kami dan Pak Wakil kembali melaksanakan pengadaan 1 mobil damkar yang nantinya kami akan bina kembali. Itu akan diperuntukkan bagi kecamatan mana nantinya yang kita lihat memang sering terjadi bencana kebakaran. Salam untuk keluarga, selamat bekerja, tetap semangat, tetap semangat. Sudah mulai terima gaji belum? Sudah. Kok ada yang bilang sudah, ada yang belum bilang belum ini Pak Kadis? Ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Ya, tadi saya ada pesan dari Pak Wakil, Pak Sekda, tidak boleh lama-lama Umi karena kami belum makan siang ya. Sudah makan siang belum? Mari kita makan siang sama-sama. Mungkin ada yang ditambahkan oleh Pak Wakil mungkin atau Pak Sekda, saya persilakan. Tapi saya batasi dulu, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi saya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Salam hormat untuk keluarga dan teruslah memberikan pengabdian terbaik bagi Doula Udana Bojo yang kita